Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Bu Surya, ada Mas Marvin, Mas Rosidin, dan Mas Rizky, dan yang terakhir saya sendiri. Bahkan akan dipresentasikan tentang masalah gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama atau tolong-menolong bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut KBBI, gotong royong berarti tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Biasanya dilaksanakan dalam kegiatan sosial supaya pekerjaan menjadi ringan dan hasilnya pun maksimal. Intinya, gotong royong itu ciri khas budaya Indonesia untuk mempererat solidaritas dan persatuan. Ciri-ciri gotong royong yaitu 1. Yaitu 1, dilakukan bersama dengan tujuan yang sama supaya pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, dilaksanakan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, adanya rasa kebersamaan, tolong menolong dan persatuan. Yang keempat itu menumbuhkan rasa solidaritas dan persatuan. Ciri-cirinya yang tadi itu Pancasila. Terus sub-subnya yaitu yang pertama kerja sama atau membersihkan lingkungan. Yang kedua belajar bersama. Yang ketiga musyawarah diskusi dan mengambil keputusan bersama. Yang keempat panen raya. Yang kelima panen raya. Yang keempat belajar bersama. Mungkin Busur pernah melakukan gotong royong apa aja di lingkungan Kati maupun lingkungan umum? Kalau gotong royong di Pernati aja ya, contohnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih ya kamar mandi, kamar tidur, lingkungan, dapur, terus ini kelas. Mungkin ini Mas Marvin pernah melakukan gotong royong apa saja? Makan bersama, diskusi bersama masalah apa? Mas Rosidin mungkin pernah melakukan kerjasama apa aja? Kalau teman yang membutuhkan pertolongan, misalnya ada teman yang sesat jalan atau ada pakaian yang hilang, sudah dicari. Mungkin Mas Rizky itu contoh gotong royong yang positif. Adapun contoh gotong royong yang negatif yaitu menyontek. Itu gotong royong yang negatif itu mengajak temannya membolos. Terus vandalisme itu juga negatif. apa itu vandalisme itu apa? Perusakan umum. Contohnya ya merusak bor listrik, gardu, pagar, fasilitas negara, perusakan fasilitas negara, merusak masa depan anak. Ya mungkin segitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang tanya nanti dapat poin tambah lagi. Ayo balik. Ayo Mali, ada yang mau tanya Mali. Atau yang lain deh, kayak Mali, Pak Taufik mau tanya nggak apa? Ayo Pak Taufik. Pak Taufik biasanya tanya-tanya lu. Ya siapa? Mas Hadi mau tanya apa? Ya mau tanya apa sih gotong royong ya? Tolong praktekkan
saat diskusi. Orang Oh, yang contohnya yaitu yang pemilihan muter lurah. lagi pembareng. Yang mau Pemilihan lurah itu diskusi, terus belajar itu juga diskusi. Nah, itu sih praktek loh ya. Jadi nggak bisa kalau diskusi. Armin Tio, ayo kakak. Jajan diskusi bisik. Nah, yang lain ada yang mau tanya lagi? Yang menemukan kata-kata gotong royong siapa ya? Orang-orang dulu itu. Dulu sampai saya lupa itu. Itu sampai kami sudah terkenal karena sudah lama sekali itu. Sudah dilupakan. Karena sudah meninggal pasti. Cukup. Beri tepuk tangan kelompok Pak dulu. Selanjutnya kelompok 5. Ayo 0 jam 6 menit 14 detik. 1 jam 6 menit Pak Wisi, ayo Pak Wisi kelompok 5 Pak Wisi. 6 menit Ayo yang lain diam dulu ya, yang lain diam. Silakan dibuka untuk kelompok 5. Ayo Pak Ali. Mulai Pak Ali. Ayo. Saya masih mendengarkan yang bicara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah nilai integritas. Oh iya, anggota kami tahun 91 Mas Heru. Saya. Mas Heru. Torik. Dan saya Ali. Jadi integritas itu adalah pengertian integritas itu konsistensi antara tindakan, nilai, prinsip, dan ucapan seseorang. Jadi integritas ini bisa diartikan kepribadian seseorang atau individu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan beberapa contoh nilai integritas itu antara lain kedisiplinan adalah kemampuan untuk mengikuti peraturan secara konsisten atau tepat. Contoh misal di pribadi ataupun profesional. Secara pribadi bisa dikategorikan dengan sholat tepat waktu, tidak sampai komat sudah datang, atau makan sebelum berdoa sudah siap. Dan secara profesional kita bekerja tepat waktu, tidak melampaui batas jam yang ditentukan. Saudara Mbak Putri, dengan dari contoh kejujuran yaitu jujur berkata kepada orang lain, menepati janji, tidak mengingkari janji. Contohnya kayak misal kita ada janji sama orang mau pergi ke pasar, itu mengingkari janji. Tidak boleh mengingkari janji, harus ditepati.
makasih. Ayo Rek. Ayo Rek. Anti korupsi. Di penjara ditangkap Pak Polisi. Ya, saya dibolehkan apa Rek? Dan jadi bolehkan bisa enggak? Mas Heri. Ya, untuk nilai integritas yang selanjutnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segala hal, misalnya yang bertanggung jawab pada lingkungan sekitar kan, bertanggung jawab kebersihan, kayak buang sampah, membersihkan tempat tidur tanpa disuruh, membuang sampah, bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Tanggapan? Ya, ada yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan atau yang belum paham boleh tanya. Kalau pakai mas jadi orang main baru sudah panik. Yang belum tanya, yang belum paham boleh tanya lagi. Kelompok 1 sampai 4 boleh tanya yuk. Silakan. Ada nggak? Ayo, terus. Ayo. Itu dari kelompok 1. Oh, kelompok 1 boleh. Apa? Misalnya tadi kan ini nilai integritas ya. Nah, Tepat waktu ke masjid itu termasuk itu apa yang masuk ke religius sih? Disiplin itu menurut saya betul, karena kalau kita sampai terlambat kan itu tidak disiplin. Seharusnya yang diaturkan tuh sebelum adzan kita sudah di masjid kalau bisa. Kalau kamu melakukan disiplin seperti itu, tapi kan kita belum bisa seperti itu. Bisa dimaklumi. Terima kasih. tadi membahas bertanggung jawab ya. Misalkan kita mengikuti kegiatan di hari Rabu itu termasuk bertanggung jawab tidak? Ya, bertanggung jawab karena itu kan mata bimbingan juga kan. Tapi malah udah memberi. Ya, termasuk tanggung jawab itu karena itu termasuk mata bimbingan. Ikut. Ya jika yang berminat. Jika tidak ya tidak. Mau tanya lagi nggak? Oh ya boleh Pak. Siapa penemu kata integritas? Baik. Yang jawab ya almarhum Michael Douglas, berjuang infra merah. Siapa belum bisa narasi keluar loh. Satu narasi bisa narasi keluar. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup? Harapan diri pengantin Cukup. sekalian. Menjadi pengantin kan masa nggak tahu. Tahu kan? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5.